bersama saya Vicky di channel Perjuangan CT Official. Bagaimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Semakin hari semakin baik dan tentunya semakin hari semakin semangat. Semangat dalam menjemput kesembuhan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Perjuangan CT Official, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya di bawah dan diklik juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila saya ada upload video terbaru, dan tentunya akan selalu membahas masalah anxiety. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin menjelaskan apapun. Saya hanya ingin berbagi cerita, sharing pengalaman sedikit motivasi buat teman-teman semua. Baik teman-teman, terkadang kalau kita pikir-pikir, ansietas ini unik gitu. Di saat kondisi kita lagi happy, semua sensasi yang kita rasakan bisa hilang dalam sekejap. Kita bisa sampai lupa kalau kita punya keluhan gitu ya. Namun di saat kita sedang sendirian atau pikiran kita lagi kosong, bisa tiba-tiba muncul sensasi fisik yang buat kita jadi panik dan cemas kembali. Buat saya pribadi, pernah merasa cemas yang paling sering muncul itu ketika pada saat menjelang maghrib ya. Hampir berapa lama saya merasakan ketidaknyamanan pada diri saya ketika waktu dari menjelang maghrib hingga mau istirahat malam, sehingga membuat saya mau tidur pun juga semakin sulit gitu karena gelisah dan cemas. Tak sedikit, terkadang saya dulu sering bikin heboh seisi rumah dengan sensasi yang saya rasakan. Saya disuruh tenang, namun tetap aja gak bisa tenang, gelisah, serba khawatir, serba takut ya. Sakit kepala sedikit, leher tegang, atau kaku sedikit gitu ya. Bawaannya langsung mau dicek tekanan darahnya. Ya otomatis begitu dicek tekanan darah udah pasti tinggi ya, karena di tensi dengan keadaan kita lagi kambuh gitu cemasnya, otomatis tingkat stres dan cemasnya tinggi, di tensi otomatis tekanan darah juga akan meningkat. Jadi sebenarnya bukan karena kita memiliki riwayat hipertensi atau apapun, sebenarnya karena tingkat kecemasan kita tinggi, biasanya tekanan darah kita juga akan meningkat. Kemudian yang dulu sering dialami adalah dada yang nyeri sedikit, atau yang rasa panas di dada, mikirnya udah langsung ke jantung. Padahal sebenarnya nyeri di dada itu banyak faktornya. Nyeri di dada ini terkadang bisa aja hanya karena nyeri otot, salah tidur, kram dan sebagainya, banyak gitu. Tapi karena kita memiliki gangguan kecemasan, kita memikirnya hal-hal yang negatif langsung. Nah ini yang membuat kecemasan itu semakin tinggi. Sesak nafas sedikit aja kita udah mikirnya takut mati, padahal sebenarnya bukan sesak nafas ya kalau bisa dibilang. Justru karena kita sedang dalam keadaan cemas, takut gitu ya, atau stres, ini bisa membuat kita menjadi agak sesak gitu ya, atau kesulitan bernafas. Karena pada umumnya orang yang cemas dan panik itu ketika lagi cemas, otomatis nafas kan kita pasti cepat gitu ya. Gimana sih orang yang normal gitu, yang lagi panik kan gitu, pasti kan sesak nafas gitu. Jadi sebenarnya sesak nafas di sini bukan karena kondisi medis, melainkan hanya kondisi psikisnya yang sedang terganggu. Dan lucunya lagi, semua peralatan medis dan obat-obatan kalau bisa dikoleksi dan harus lengkap ya. Contohnya seperti tensi digital, cek gula darah, kemudian obat-obatan, kemudian pengukur detak jantung atau oximeter, itu harus ada ya di rumah. Ini biasanya pada umumnya orang yang mengalami gangguan kecemasan dan panik ini sering menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang seperti ini. Jadi kita anggap itu
apa ya, sebagai pelindung diri mungkin ya, pelindung, menjaga-jaga jika terjadi sesuatu apa-apa kita bisa lebih tahu gitu, tahu duluan gitu kan, bisa jaga diri lah ibaratnya, yang sebenarnya sih nggak butuh gitu, tapi entah kenapa ya, kita sebagai penderita juga merasa itu butuh gitu. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara rasional gitu kan, secara positif, untuk apa sih semua itu gitu kan, untuk apa gitu. Seharusnya kalau kita punya keluhan ya berobat gitu kan, nggak mesti kita harus cek sendiri segala macam. Jadi ini hal-hal yang dapat mengganggu psikis kita, yang membuat psikis kita menjadi sedikit terganggu ya. Lalu hal-hal apa yang membuat kita merasa nggak nyaman pun terkadang juga bisa memunculkan rasa cemas dan panik kita kambuh. Biasanya kalau saya ketemu orang-orang baru, suasana baru, keramaian, hal-hal baru, tempat-tempat yang baru, atau tempat-tempat yang jauh lah dari rumah atau dari keluarga, ini seringkali membuat kecemasan dan kepanikan saya itu kambuh. Itu dulu ya. Jadi ibaratnya kayak misalnya pergi liburan gitu ya, contohnya harusnya liburan ini bisa membuat kita tuh merasa lebih tenang, nyaman, enak gitu ya, karena bahagia, senang gitu ya. Tapi hal ini mungkin nggak berlaku bagi saya, dan mungkin ada sebagian orang yang seperti saya gitu. Makanya dulu saya ini paling nggak mau untuk dibawa pergi liburan gitu, apalagi pergi-pergi yang jauh dari rumah gitu. Kita sebenarnya udah tahu gitu ya, kita ini mencemaskan sesuatu hal yang terlalu jauh gitu. Dan hal yang kita cemaskan ini mungkin terlalu berlebihan gitu. Bukan mungkin lagi, malah memang terlalu berlebihan untuk dipikirkan dan ditakutkan gitu. Jadi hal-hal yang kita takutkan itu sebenarnya nggak mesti kita pikirkan, nggak mesti kita bayangkan, nggak mesti kita terlalu gimana gitu ya. Contohnya aja kematian gitu ya. Kita tuh paling takut sama yang namanya kematian ya, apalagi sakit-sakit yang bisa menyebabkan kematian. Tapi kita udah tahu seperti itu, tetap aja kita masih juga sering ninggalin yang namanya ibadah. Padahal sebenarnya kecemasan berlebih ini atau perasaan takut mati yang berlebihan ini, itu adalah suatu bentuk pembuktian bahwa iman kita ini lemah gitu. Kita itu terlalu mendambakan dunia, seakan-akan dunia ini adalah yang segala-galanya gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus kita ambil hikmah dari ini semua adalah bagaimana untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan yang maha kuasa gitu ya. Kita seharusnya menganggap ini sebagai teguran kecil dari Allah agar kita mampu untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini sebenarnya karena saya pernah baca artikel ya, jadi ada artikel yang saya kutip gitu, ada 3 kunci hidup tenang. Ini yang masih sampai sekarang saya pegang prinsip ini. Kunci hidup tenang itu ada 3. Jangan mendengarkan apa yang tidak seharusnya didengar. Jangan melihat apa yang tidak seharusnya kita lihat. Yang ketiga, jangan memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Jadi 3 poin penting ini sebenarnya sangat penting ya untuk kondisi psikologis kita gitu ya. Jadi buat penderita gangguan cemas ini rata-rata 3 prinsip ini selalu dilanggar gitu. Mendengarkan apa yang tidak seharusnya didengar, kita malah melanggar gitu. Kita mendengarkan apa yang seharusnya tidak kita dengar gitu. Contoh, misalnya jangan gunting kuku di malam hari, nanti begini. Nah, kita terlalu dengar itu respon itu. Akhirnya apa? Mengganggu psikologis kita. Kemudian jangan melihat apa yang seharusnya kita lihat, tidak kita lihat gitu. Nah, kita ada sensasi fisik yang dirasain, tapi kita searching Google ya, bukan tanya langsung ke dokter. Nah, ini masalah ya. Nah, kemudian jangan memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Kita udah diperiksa dan hasilnya baik, tapi kita masih memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak kita pikirin. Yang ada apa? Bikin kita gelisah dan cemas.
Nah ini 3 poin penting ini, kunci hidup tenang. Jangan mendengarkan apa yang seharusnya tidak kita dengar. Jangan melihat apa yang seharusnya tidak kita lihat. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Udah kelar itu. Kita ini terlalu jauh memikirkan sesuatu. Kita ini terlalu care sama diri kita, sehingga kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Coba aja kita bayangin, udah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan hanya untuk terus mengeluh, ya, terus menerus mengeluh. Padahal sebenarnya kita udah periksakan diri kita ke dokter dan hasilnya baik-baik aja. Kita ini sehat. Lalu apa lagi yang harus kita cemaskan gitu loh? Kita menganggap penyakit kita ini berbahaya sekali gitu. Berbahaya sampai bisa mengancam diri kita atau jiwa kita gitu. Oh, jangan-jangan aku sakit ini yang bisa membahayakan diri kita. Nah, berapa lama kita mengeluh sakit ini? 4 tahun kah? 5 tahun kah? Atau bahkan 10 tahun? Tapi kita ini masih baik-baik aja sampai detik ini, ya. Kita masih baik-baik saja sampai detik ini. Lalu apa yang kita cemaskan gitu? Mau sampai kapan kita terus-menerus diam, menyendiri, ya, dalam ketakutan ini? Udah berapa banyak waktu, berapa banyak hal yang udah kita sia-siakan, pendidikan, pekerjaan, keluarga kita, dan lain-lain gitu. Ayo, coba kita renungkan ini semua gitu ya. Udah saatnya kita ini bangkit dari keterpurukan ini. Lawan semua ketakutan-ketakutan yang ada. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Lakukan apa saja yang bisa membuat diri kita bahagia. Ketakutan dan kecemasan itu kita sendiri yang menciptakannya, bukan orang lain. Jadi kita sendirilah yang mampu menenangkannya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat teman-teman menjadi lebih semangat lagi. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin sekian video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.